Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihil kiram wa khususan liwalidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li mu'allifi hadzal kitab wa li jami'il mu'allifin wal mu'allimin wal muta'allimin wa ila jami'i mu'assisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat berikutnya, cerita. Qala al-faqih hadatsani abi rahimahullah. Jadi Syekh Nasr dari abahnya Syekh Muhammad. Hadatsani Muhammad bin Musa bin Raja. Rafa'ahu ila Ahnaf bin Qais. Dimarfu'kan atau diberhentikan. Jadi marfu itu sumbernya dari Syekh Ahnaf bin Qais. Ini seorang ulama, ada yang menyebut masa tabi'in. Qala qadimtu al-Madinah. Jadi Syekh Ahnaf cerita, saya pernah datang ke Madinah. Wa ana uridu Umar bin Khattab. Berarti sahabat juga ini, atau generasi akhir dari sahabat. Saya datang ke Madinah ingin menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faidan ana bi khilqatin 'azimatin atau bi halqatin 'azimatin. Lalu saya menemui ada satu halqah, satu kerumunan, satu lingkaran. Jadi orang sedang berkerumun yang besar. Faidan bi Ka'ab al-Akhbari yuhadditsun nas. Nah, ternyata di situ di antara kerumunan orang ada Ka'ab al-Akhbari sedang bercerita kepada orang-orang berkumpul di situ. Wa yaqul. Nah, yang diceritakan oleh Ka'ab adalah lamma hadara Adam al-wafat qala ya Rabbi sayushammitu bi aduwi idza ra'ani maitan wa huwa mundzarun ila waqtil ma'lum. Di Ka'ab menceritakan tentang menjelang wafatnya Bapak Adam alaihissalam, Nabi Adam. Jadi ketika Adam itu akan meninggal, hadoro al-wafat, Nabi Adam itu mengadu pada Tuhan, ya Rabbi sayushammitu bi adwi, Tuhan, kalau saya akan mati, musuhku, maksudnya iblis, yang musuh sejak di surga sampai di dunia, akan Yusamid itu mentertawakan, melecehkan atau mengejek. Nanti saya akan dicela, diejek oleh musuhku itu ketika dia lihat saya mati. Tapi dia kan masih hidup, bahwa yun mundorun, dia masih ditunda kematiannya sampai waktu yang hanya Allah yang tahu, waktil ma'lum. Jadi dikatakan nanti makhluk paling akhir mati itu iblis ini. Fakilalahu, maka dikatakan pada Adam alaihissalam, ya Adam, innaka taridul jannah. Loh, enggak usah khawatir Adam, kalau kau mati ya kamu nanti balik lagi akan sampai ke surga. Wa yu'akhkharul mal'un ila nazrah liyadzuqa bi'adatil awwalin wal akhirin alammal maut. Nah, kenapa aku biarkan musuhmu iblis itu enggak mati-mati? Jadi dia akan ditangguhkan kematiannya supaya dia nanti merasakan. Jadi yadzuqa itu di adadil awalin wal akhirin, sejumlah seluruh makhluk mulai pertama sampai terakhir, alam mal maut, sakitnya kematian. Jadi nanti seluruh sakitnya kematian seluruh makhluk itu dirasakan oleh iblis sebagai makhluk yang terakhir mati. Jadi terakhir itu bukan berarti enak, justru mengerikan. Nah, itu kata Allah. Jadi Adam enggak usah kecil hati, enggak usah takut dicela. Dia sengaja saya beri, ketika minta umur panjang saya kasih, karena tujuannya supaya dia semakin banyak kedurhakaannya, semakin keras nanti diceritakan bagaimana kerasnya Allah menghadap itu.
Sumaqala Adam alaihissalatu wassalam lima lakil maut. Maka akhirnya Adam mengatakan pada malaikat Israel, sifli kaifa tudhiquhu al maut. Nah, ini ceritanya Ka'ab tadi. Maka waktu itu Bapak Adam minta kepada Israel untuk menceritakan. Jadi karena tadi dikatakan oleh Allah, besok iblis ini matinya akan merasakan sakitnya seluruh makhluk mulai pertama sampai terakhir. Nah, Adam tanya pada Israel gitu, gimana nanti kamu merasakan sakitnya kematian pada iblis itu, musuhku itu. Falamma wasafahu qala Adam Rabbi hasbi hasbi. Tapi nggak diceritakan oleh Ka'ab ya. Ketika diceritakan oleh Israel kepada Adam, jadi wasafahu, menceritakan atau mensifati, maksudnya situasi kematian iblis itu, Bapak Adam langsung berhenti. Tuhan, cukup, tidak ingin meneruskan lagi karena sangat mengerikannya itu. Akhirnya foto janas, orang-orang berkumpul di situ. Dojja itu kaget. Loh, gimana ceritanya itu gini. Jadi qalu ya Aba Ishaq, ini maksudnya Ka'ab itu tadi yang cerita itu. Yarhamukallah, hadisna kaifa yadzuqul maut. Aba Ishaq, Pak Ka'ab sampai yang cerita ini, sampai ceritakan gimana itu ceritanya Israel kepada Bapak Adam. Tadi kok hanya ketika disifati gitu aja. Jadi bagaimana Israel merasakan sakitnya mati. Fa'aba ayyakula, Abu Ishaq atau Ka'ab tidak mau menceritakan. Tapi fa'alahu alaih, orang-orang memaksa, ceritakan. Pokoknya pengen tahu seperti apa. Sebenarnya sangat mengerikan dong, Bapak Adam aja nggak berani mendengar saja nggak berani. Tapi terus dipaksa, akhirnya faqala innahu. Maka Ka'ab meneruskan ceritanya, menjelaskan bagaimana Israel menceritakan sakitnya kematian si iblis ini. Idza kana akhirud dunya wa qarabatin nafakhah atau nafkhah boleh. Fa idzan nas qiyamun fi aswaqihim yatakhosumuna wa yattajiruna wa yatahaddatsun idza hum bi huddatin 'azimah yas'aku fiha nisful khalaiq. Nah, diceritakan tentang kiamat. Jadi tentu Ka'ab ya dari Rasulullah ya. Dari ini cerita Ka'ab. Jadi diceritakan bahwa jadi tadi ketika Israel ditanya oleh Bapak Adam, bagaimana kamu merasakan sakitnya mati pada iblis. Nah gini, besok ketika sudah dekat, jadi akhirud dunya, ketika hampir berakhir umur dunia ini, dan sudah dekat terjadinya nafkhah, ditiupnya trompet yang pertama yaitu kiamat itu. Manusia ketika itu banyak sedang di pasar-pasar mereka, nah, dalam pekerjaannya maksudnya, mal-mal sudah buka semua, sudah ramai gitu. Yatakhosumuna wa yatajiruna yatahaddatsun, mereka ya saling bertransaksi. Bahkan khosoma bisa dimaknai ada yang bertekar, bersih tegang, berdiskusi, saling berjualan membeli, atau yatahaddatsun, ngobrol-ngobrol cangkruk di kafe-kafe. Tiba-tiba ada huddatin azimah, ada kejutan yang sangat besar. Apa kalau sekarang misalnya ledakannya sangat keras. Yas'aku fiha nisful khalaik. Ledakan itu membuat kira-kira separuh penduduk bumi ini pingsan semua. Yas'ak itu tidak sadar, kelenger bahasa kita ya, bahkan setengah mati. Itu kira separuh, entah berapa miliar. Sekarang sekitar 7-8 miliar penduduk di bumi ini. Kira-kira 4 miliar itu kelenger seketika dengan satu ledakan itu. Fala yuqimuna minha miqdaro salasati ayyam. Orang yang pingsan ini, yang kelenger ini tidak bangun-bangun sampai 3 hari, 3 malam. Wanisul baki, sedangkan separuh yang lain, yang 3 atau 4 miliar yang masih hidup itu, minan nas tazhalu ukuluhum, hilang akalnya. Ya apa itu namanya? Tidak pingsan tetapi apa itu? Ya seperti orang kelenger gitu apa namanya? Ini ada. Fayabquna mudhisina qiyaman ala arjulihim kal ghanamil fazaati khina taro sabuan. Seperti mereka tuh masih berdiri, enggak pingsan, tapi enggak sadar ini ya. Jadi mudhisina qiyaman.
Dahisha itu ya kelenger, linglung kalau misalkan ya, linglung seperti orang bengong gitu, tidak tahu apa-apa. Mereka berdiri dengan kakinya tapi seperti domba-domba yang terkejut ketika melihat ada serigala gitu. Saking kagetnya sehingga tidak sempat bereaksi, gampangannya gitu. Nah, jadi yang separuh pingsan, yang separuh linglung, berdiri tapi nggak bisa apa-apa gitu, hanya kosong hatinya. Nah, fabaina man-nas fi hadzal haul idhum bihujjatin baina sama wal ardi walidatin kasautir ra'di al-qasif. Ketika dalam kondisi itu, yang separuh pingsan, yang separuh linglung itu, tiba-tiba ada satu lagi ledakan atau kejutan yang sangat besar antara langit dan bumi, seperti suara ra'dun itu apa, petir ya, atau halilintar beledek yang menyambar. Fala yabqa ala zuhriha ahadun illa mata. Maka ledakan kedua ini menyebabkan seluruh penduduk di muka bumi ini, seluruh makhluk, hanya manusia, mati semua. Jadi tidak ada yang hidup kecuali mereka akan mati. Fata boko ad-dunya bila adamiyin wala jinniyin wala syaitonin wala waksin wala dabatin. Maka bumi ini menjadi sepi, tidak ada manusia yang hidup satupun, tidak ada jin yang hidup. Bahkan wahsi, syaitan ini, syaitan dibedakannya. Juga hewan-hewan buas maupun dabah, hewan-hewan melata, semuanya mati, tidak ada satupun hidup. Fahadin nazrah al-ma'lumah allati kanat baina Allah ta'ala baina iblis. Nah, saat itulah hal yang dikatakan oleh Allah ila yaumim ma'lum tadi itu. Jadi iblis minta anzirni ila yaumib asun gitu. Tuhan, mohon saya tidak dimatikan. Innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum, gitu kata Allah. Ya, kamu tidak mati-mati sampai waktu yang nanti saya tentukan sendiri. Yaitu maksudnya seluruh makhluk sudah mati, hanya tinggal iblis sendirian di bumi ini. Akhirnya summa yaqulullah azza wa jalla limalakil maut. Bahkan malaikat juga sudah habis semua, tinggal Israel mungkin sendiri ya. Maka Allah merintahkan malakal maut ini, inni khalaqtu laka fi adadil awalin wal akhirin a'wanan wa ja'altu fika quwwata ahli samawat wa ahlil ardi wa inni ulbisukal yauma aswabal ghadab wasukhti kulliha. Jadi maka Allah perintah pada Israel, saya menciptakan kamu dengan sejumlah makhluk, mulai pertama makhluk aku ciptakan sampai makhluk terakhir, a'wanan, apa awanan, penolong, maksudnya membantu. Jadi artinya kekuatan Israel itu seperti kekuatan seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah. Dan aku jadikan pada dirimu, pada Israel itu kekuatan ahli langit dan ahli bumi. Seluruh makhluk di langit, di bumi itu kekuatannya berkumpul pada Israel saat itu. Dan aku berikan kepadamu ulbisuka, diberi pakaian, diberi sandang berupa, jadi al-yawm pada hari aswabal ghadab wasyukhti, berupa pakaian kemarahan. Jadi maksudnya sifat marah, sangat marah. Suktun maknanya juga sama, marah ya, ghadab dan suktun, keseluruhan kemarahan saat itu ditimpakan atau dikuasakan kepada Israel sendiri. Jadi bisa dibayangkan seperti apa marahnya manusia satu aja kadang-kadang bisa tidak karuan ya. Ini marahnya malaikat, dan tidak hanya dia tapi seluruh makhluk marahnya ngelumpuk pada Israel. Maka fa'anzil bi ghadabi wa sukhti ila mal'uni wa rajimi iblis. Maka Israel diperintah dengan kekuatan penuh, dengan kemarahan penuh, sekarang kamu turunlah ke bumi, maksudnya ya, kepada makhlukku yang aku laknat, yaitu iblis. Fa'adzikhu al-maut, rasakan sakitnya kematian pada si iblis itu. Padahal Israel itu dalam kondisi biasa saja, kata Nabi kan sakit ya. Orang ini Israel muara luar biasa dan marahnya seluruh makhluk yang tidak terbayangkan. Wahmil alaihi minal maut muraratal awalin wal akhirin minal jin wal insi adha'afan mudha'afatan. Rasakan kepada iblis itu sakitnya, muroroh itu sakitnya, pahitnya kematian seluruh makhluk yang pertama sampai terakhir, baik jin maupun manusia. Seluruh rasa sakitnya manusia yang mati itu, seluruh rasa sakitnya jin yang mati,
dirasakan oleh iblis saat itu sendirian. Waliyakun ma'aka minaz zabaniyah sab'una alfa malakin. Nah, tidak hanya sendiri ternyata. Langsung diperintahkan membawa pasukan, yaitu zabaniyah. Kamu tidak sendiri tapi bawalah. Jadi waliyakun ma'aka, hendaknya kamu disertai. Zabaniyah itu penjaga neraka. Jadi malaikat anak buahnya malaikat Malik gitu. Berapa jumlahnya? Sab'una alfa malakin. 70.000 malaikat zabaniyah. Jadi semuanya. Israel sendiri aja sudah marahnya seperti itu, ditambahi zabaniyah. Zabaniyah itu sangat sangar ya. Satu aja sudah seluruh makhluk akan ketakutan, akan mati. Tapi ini 70.000. Jadi tentunya gambaran ya, tidak terbayang gitu ya, mengerikannya kematian si iblis ini. Qad imtala'u ghaidhan wa ghadaban. Nah, sama. 70.000 zabaniyah itu semuanya sedang marah besar ya, nggak ada diamnya memang. Karena dia zabaniyah hanya tahu marah tok. Ghaidhan wa ghadban, sama. Jadi marah dan keras. Waliyakun ma'akul li zabaniyatin silsilatin min salasilil lazo. Nah, masing-masing zabaniyah yang jumlahnya 70.000 tadi membawa rantai silsilah itu ya. Rantai dari neraka lazo. Lazo itu neraka yang nomor 4. Karena kata Allah ada 7 tingkat ya. Jadi yang di tengah-tengah itu lazo. Dulu pernah diceritakan oleh Nabi minta tanya pada Jibril, bagaimana neraka itu kok di sana ada laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Dulu ada itu ya. Neraka itu punya 7 pintu. Masing-masing pintu sudah ada bagiannya sendiri-sendiri, ada penghuninya masing-masing. Nabi tanya, wahai Jibril, apakah seperti pintunya masjid saya ini? Jadi 1, 2, 3 sampai 7. Oh, kata Jibril, oh enggak begitu. Pintu neraka itu, pintu nomor 1 itu di atas, pintu kedua itu di dasarnya pintu 1 ini. Nah, jaraknya mulai dari pintu sampai dasar itu 70.000 tahun. Kalau benar dijatuhkan itu baru sampai dasar. Pintu ketiga di dasarnya lagi pintu kedua, sama jaraknya 70.000 tahun. Jadi kalau 7 berarti berapa? 70.000 kali 7. 49 miliar. Wallahu alam. Tidak terhitung. Nah, yang paling bawah namanya Hawiyah. Itu tempat orang-orang munafik dan Fir'aun, kata Jibril. Atasnya lagi, saya lupa. Itu tempatnya orang-orang musyrikin. Atasnya lagi, jadi yang ke-7, ke-6, ke-5 ini tempatnya as-sobiun, musyrik jamaah penyembah bintang. Atasnya lagi, jadi nomor 4 ya dari bawah atau nomor 4 dari atas, di tengah-tengah itu namanya lazo ini. Di sana tempatnya iblis dan para pengikut-pengikutnya. Atasnya lagi, saya lupa, tempatnya orang Yahudi. Atasnya lagi Sa'ir, yang ke-6 paling atas Jahanam. Nah, itu Jibril nggak cerita siapa itu di Jahanam. Jibril nggak mau. Nabi terus maksa, siapa? Umatmu, katanya. Umat Nabi Muhammad itu yang maksudnya. Nabi itu pingsan, diberitahu begitu. Sampai lama. Jadi lalu Nabi menangis 3 hari 3 malam. Karena akan ada umatnya nanti masuk. Padahal itu paling atas ya. Wallahu alam, bagaimana kalau yang munafik paling bawah? Itu artinya kita harus sangat takut. Jadi lazo ini neraka yang keempat, yang di tengah-tengah atas maupun dari bawah itu tempatnya iblis. Wanza ruhahu al-muntinatu bisab'in alfi kalubin min kalali bilazo. Ini kata Allah, cabutlah rohnya iblis itu yang sangat menjijikkan, al-muntinah itu yang sangat busuk, dengan 70.000 kalub. Kalub itu bentel kait yang untuk menarik itu, dari kalali bilazo, dari kait-kait dari neraka lazo itu. Wanadi malikan liyaftah abwaban niron, sekaligus kamu perintah Malik agar segera dibuka pintu neraka. Nah, jadi belum mati itu nerakanya sudah dibukakan dulu ya, lazo ini. Maka fayanzilu malakul maut bisuratin law nadara ila as-samawati was-sab'i wal ardin
ladzabu kulluhum min hauli ru'yati malakil maut. Ketika itu Israel langsung turun dengan tampilan jadi surah tampang yang seandainya lau nadra ahlu samad wal ardi, jadi seluruh penghuni 7 lapis langit dan seluruh penghuni bumi melihat saja penampilan Israel itu, lazabu, mereka akan lebur jadi debu saking mengerikannya tampilannya saja ya, jadi belum perilakunya. Ini min hauli ru'yati malakil maut, saking mengerikan melihat malaikat maut itu. Fa idzan taha ila iblis, nah ketika sampai di iblis, wa zajarohu zajrotan idza huwa sa'iqa minha wa nakhara nakhratan law sami'ahu ahlul masyriq wal maghrib law sa'iqu min tilkan nakhrah. Ternyata begitu iblis didatangi Israel langsung ketakutan. Jadi sa'iqa juga pingsan nih, saking takutnya. Dan nakhara itu apa? Mengerang, ngorok kalau bahasanya ya. Menjerit atau mengerang, kesakitan. Kalau saja erangan itu diperdengarkan seluruh makhluk di timur dan di barat, yang mendengar erangannya iblis itu akan soiku juga, mereka akan pingsan semuanya. Mintilkan nakhroh, dari apa, tangis atau erangan kesakitannya si iblis itu. Wa malakul maut yakul, nah ketika itulah Israel mengatakan, kif ya khabis la'udhiqannakal yaum al maut bi'adadi man aghwaita. Berhenti kamu, jangan kemana-mana, kan nggak bisa lari gitu. Saya akan rasakan, udhiqannaka, sungguh aku rasakan kepadamu hari ini al yaum itu, sakitnya kematian sebanyak makhluk yang telah engkau sesatkan. Padahal orang yang sesat itu kan matinya mengerikan, sakit sekali. Nabi saja berkeringat kan, orang terbaik ini, keluarnya roh paling halus itu Nabi Muhammad. Itu pun beliau berkeringat menahan kesakitan itu. Apalagi yang lain maksudnya. Apalagi orang durhaka pengikut iblis. Nah besok iblis disuruh merasakan semuanya gitu oleh Israel. Kamin umrin adrok tahu. Nah, berapa umurmu yang sudah kamu lalui gitu. Wa kam min qurunin abdulalta, dan berapa mangsa, berapa kurun itu apa, berapa generasi yang telah kamu sesatkan. Kam min qurona laka bisuin bisawa il jahim yukorinunaka, akan berapa banyak teman-temanmu yang Anda akan masuk di neraka jahim yang akan bersama kamu. Wa hadzal waqtul ma'lum alladzi bainaka baina rabbik. Inilah hari yang telah dijanjikan, yang telah diketahui antara kamu dengan Tuhanmu. Dulu kamu minta tadi dipanjangkan umur, ya sekarang ini waktunya kamu harus mati. Maka fa ila aina tahrab, kamu lari kemana? Nggak bisa, sudah nggak bisa lari. Fa yahrabu syaiton, oh ya ternyata lari ini. Ilal masyriq fa idza huwa bimalakil maut baina ainai fayaghusu fil bihar fa idza huwa bimalakil maut fatar mihi al bihar fala takbaluhu. Ya, jadi ternyata dia lari ke timur, ternyata di sana sudah ada Israel juga, sudah nunggu balik ke lautan ini, ilal fil bihari. Dia mencoba menyebur, laut tidak mau menerima. Jadi tarmihi al bihar, laut tidak mau dimasuki oleh iblis karena takut, juga kesakitan ya, dilemparkan oleh laut kembali ke darat lagi. Fala yazalu yahrabu fil ardi wala mahiso wala malja'alu wala manja. Terus lari tetapi nggak ada lagi tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri. Summa yakumu fi wasati dunya. Akhirnya iblis berdiri di tengah-tengah dunia, atau di mana ini? Inda qabri Adam, di tengah, di kuburan Bapak Adam alaihissalam. Di mana Bapak Adam ini? Di timur tengah, di mana saya? Wa yaqulu min ajlika ya Adam khuwiltu mal'unan rojiman faya laitaka lam tukhlaq. Akhirnya iblis sangat menyesal di depan kuburannya Bapak Adam ini. Gara-gara kamu gitu ya, masih mengumpat, sudah mau mati itu. Gara-gara kamu Adam, saya ini dijadikan terkutuk, rojim juga terkutuk. Tahu gitu dulu saya berharap kamu tidak diciptakan.
Jadi artinya ada penyesalannya. Falaqulu limalakil maut, maka iblis berkata pada Israil, bi ayyi ka'sin taskini, dengan cara apa engkau, ini ka'sin itu gelas ya, maksudnya dimatikan. Jadi kau memberi minum, maksudnya minuman kematian gitu. Yakni bi ayyi azabin, ini tukbidu ruhi, dengan azab seperti apa engkau akan mencabut ruh saya. Fayaqulu malakul maut, maka Israil menjawab, bi ka'si ahli lazo, kamu akan saya adab, akan saya siksa seperti ka'si ahli lazo, yaitu siksaan penghuni neraka lazo, yakni mislu azabi ahli nar wa bi ka'si ahli sakor, juga neraka sakor. Sakor itu yang kelima tadi, dari 3 dari bawah. Wa bi ka'si ahli jahim, juga neraka jahim. Berarti jahim tadi setelah hawiyah, ke-7, yang ke-6 itu jahim, ke-5 sakor, ke-4 itu lazo, atasnya lagi dari lupa, terus sa'ir, baru di atas jahanam. Ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat. Qala wa iblis, wa iblis yatamarrahu fit turab marrotan. Nah, iblis kemudian yatamarrahu itu bergulung-gulung, berguling-guling di tanah ya, di pasir. Wa yasihu ukhra, dan sambil teriak di kesempatan lain, wa yahrabu marrotan minal masyriq ila maghrib wa minal maghrib ila masyriq, dan lari dari timur ke barat, dari barat ke timur lagi. Hatta idza kana fil maudhi'il ladzi uhbita fi yaumil la'nin yaumun lu'ina gitu. Waqad nasobat lahu az-zabaniyah al-kalalibah. Sampai akhirnya iblis sampai di satu tempat ketika dulu dia diturunkan ke bumi ini. Nah, tahu di mana gitu. Yang ketika itu dia dilaknat oleh Allah gara-gara menolak sujud gitu ya. Suruh sujud enggak mau. Maka alaika laknati ila yaumiddin gitu. Kamu, saya laknat sampai hari kiamat nanti. Maka diturunkanlah di sini, di bumi ini, enggak tahu di mana. Nah, disitulah dia kembali lagi. Nah, di situ sudah ada Zabaniyah tadi yang 70.000 sudah menyiapkan al-kalalibah, kait-kait yang sangat banyak. Wasorotil ardu kal jamroh. Nah, ketika itulah bumi ini seperti bara api, sudah membara. Ya, kalau kita mungkin gunung semua sudah meletus ya. Letusan gunung satu aja sudah membakar apa saja. Lah kalau semua gunung meletus, ya seluruh muka bumi jadi bara api. Watah tahu syahu az-zabaniyah fayat anunahu bil kalalib. Nah, ketika itulah maka Zabaniyah ini tadi segera menangkap tahsyausyah itu, mengikat ya juga, atau mengait, menarik dengan kait-kait tadi. Fayat anunahu, dan bahkan menusuk-nusuk badan si iblis dengan kait tadi. Fayakunu fin naza'i wal adabi ila masyaallah. Akhirnya iblis sekarat ya. Fin naza'i wal adab, sekarat tapi dalam penuh kesakitan. Masya Allah. Wa yuqalu li Adam wa Hawa, akhirnya dikatakan kepada Bapak Adam dan Ibu Hawa, itla'a al-yauma ala aduwikuma. Nah, disuruh melihat ternyata Bapak Adam, Hawa, lihat kamu sekarang, itu musuhmu yang dulu membuat kamu juga diusir dari surga gara-gara dibujuk oleh si iblis ini, maksudnya. Sekarang itla'a, kamu lihat itu. Wanduro ma nazalabi kaifa yadzuqul maut, dan kamu lihat apa yang terjadi padanya, bagaimana dia merasakan sakitnya kematian. Fayatla'ani, akhirnya Bapak Adam dan Ibu Hawa melihat berdua, iblis sedang sekarat, sedang diambil ruhnya oleh Israel, dibantu 70.000 Zabaniyah tadi. Fa idza nazara ila ma huwa fihi min syiddatil adzab wal maut qala. Nah, ketika itulah ketika Bapak Adam dan Ibu Hawa melihat iblis merasakan bagaimana keras sakitnya azab dan kematian, baru keduanya berkata, Rabbana qad atmamta alaina an-ni'mata. Tuhan, Engkau telah menyempurnakan kepada kami berdua nikmat-nikmat-Mu. Ini tidak diketahui sanadnya. Jadi artinya Bapak Adam dan Ibu Hawa berterima kasih, bersyukur kepada Allah, sungguh pun telah mengalami juga dikeluarkan juga dari surga ya. Tapi dibanding penderitaan dan ngerinya
azab yang dialami iblis, Bapak Adam merasa jauh lebih nikmat gitu. Jadi merasa telah disempurnakan nikmat Allah kepadanya. Ini maksudnya bukan semata-mata ceritanya tentu ya. Jadi kita ini punya musuh, iblis laknatullah alaih itu dan seluruh keturunan dan pengikutnya. Allah berulang kali katakan innahu lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Ingat ya, itu musuhmu. Dia itu cerdik, dia itu licik sekali. Kan gitu ya, macam-macam dulu tipu dayanya itu banyak sekali diceritakan, ada 10 pintu masuk pada tubuh kita ini. Dia bisa gunakan apa saja. Nah, itu artinya kita harus sangat waspada, jangan sampai ikut tadi itu, sebab kalau ikut nanti masuknya di lazo ya, seperti dia sendiri. Jadi tadi dikatakan oleh Jibril itu, lazo ini tempatnya iblis dan orang-orang yang mengikuti tipu dayanya. Iblis itu lihai sekali. Iblis itu bisa bersumpah atas nama Allah. Untuk bohong itu berani dia, wong sudah jelas dilaknat itu. Kan dulu Bapak Adam kan dikatakan waqo sama huma gitu. Dia bahkan bersumpah kepada Bapak Adam dan Ibu Hawa, kalau kamu makan buah ini, kamu itu kekal. Padahal itu kan tipuan. Jadi Allah dipakai menipu oleh iblis itu. Nah, Bapak Adam kan sebagai makhluk yang kalah senior kan, iblis lebih senior itu. Percaya, wallahu a'lam, itu skenario aja ya. Tentu artinya ini semua sebenarnya peringatan-peringatan bagi manusia, khususnya orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang beriman. Iblis laknatullah alaih itu sudah dijadikan Allah mal'unan, terkutuk sejak awal penciptaan manusia. Tadi itu dia juga sangat menyesal dan seterusnya. Tapi ingat, dia itu belum mati sampai sekarang. Artinya apa? Mungkin kalau secara ini ya, rasio pengalamannya itu jauh lebih banyak iblis ya dibanding kita. Kita kan baru lahir tahun sekian. Iblis itu sudah sekian juta tahun lalu lahirnya itu. Jadi artinya dia sangat lihai. Artinya apa? Kewaspadaan kita harus penuh. Jadi harus sungguh waspada. Dulu banyak macam-macam cara ya. Ketika iblis dan anak buahnya itu gagal, misalnya menggoda atau menakuti, menipu, dia tidak berhenti. Dia akan memuji kan begitu. Jadi manusia dipuji, wah hebat zaman ini, nggak bisa saya goda. Hati-hati, ini tipuan yang paling mematikan, pujian iblis itu. Dulu Abdul Qadir Jilani ya, ditakut-takuti tidak takut, digoda-goda tidak tertarik, maka dia merasa atau memuji dan merasa menyerah. Memang kamu itu tidak bisa saya goda. Nah, ini yang harus lebih hati-hati lagi. Sebab kalau kita percaya pada kata-kata dia, kita merasa ya saya ini alim ini, saya ini tahu. Nah, itu hati-hati. Merasa aman dari tipu dayanya itu ujub atau bangga dengan diri sendiri. Itulah dulu pernah dikatakan pada Nabi Musa ya, iblis ditanya, apa indikator manusia yang bisa kamu kuasai? Ada beberapa itu. Salah satunya dia bangga dengan dirinya sendiri, bangga dengan birokyihi istilahnya, dengan pendapatnya, posisinya, apapun lah argumen atau ilmunya atau kekayaannya itu dia bangga dengan itu. Yang kedua, merasa sudah banyak kebaikan. Yang ketiga, menunda-nunda tobat. Itu kata iblis itu. Jadi kalau ada 3 hal ini, atau bahkan sebagian atau salah satunya, itu artinya orang itu sudah saya kuasai, kata iblis. Jadi orang yang dikuasai iblis itu biasanya bangga dengan dirinya, ujub itu ya, bahkan bisa menjadi sombong karena mengitulah sifat dia kan. Dulu dia menolak perintah itu kan karena merasa lebih baik dibanding Adam yang baru diciptakan. Ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin. Tuhan, saya kan lebih baik dari dia. Saya kan dari api, dia kan dari tanah liat yang beletok itu. Nah, oleh Allah sengaja ditampilkan dialog itu. Jadi kesombongan itu ciri dan karakter iblis ya. Maka manusia tidak boleh mukmin ya, tidak boleh sama sekali. Maka kata Nabi kita kan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya satu zarrah saja kesombongan, itu sudah tidak bisa.
Iblis itu kan diusir gara-gara satu saja kesombongan itu. Merasa lebih baik dari Adam. Sehingga menolak perintah Tuhan. Tuhan ini. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan dan tahu. Dialog langsung kan Iblis dengan Allah itu. Robbi, ini, bima aghwaytani. Setelah dilaknat, dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Tuhan, Engkau menjadikan saya sebagai makhluk terkutuk. Makhluk yang sesat. Saya bersumpah. Aku sesatkan semua anak cucu keturunan Adam ini. Itu sumpahnya Iblis di hadapan Tuhan. Nah, jadi dari segi akidah itu bisa jadi Iblis itu lebih bagus dibanding kita karena dia kenal langsung sama Tuhan. Tetapi ada kesombongan. Itu yang membuat dia diusir, tidak berhak masuk atau berada di dalam surga. Nah, maka ini sekaligus peringatan maksudnya ya. Jadi mengerikannya kematian yang diceritakan dalam hadis dari sahabat Ka'ab ini itu supaya kita sungguh waspada. Tentu kita konfirm ya dengan berbagai cerita-cerita lain tentang bagaimana sakaratul maut itu. Banyak sekali para ulama misalnya sangat panas gitu. Ada cerita di kitab Daqaiqul Akhbar, itu kitab kecil itu kontroversial tapi menarik, bahwa ketika ruh itu dilepas dari jasad itu, dalam riwayat orang itu sangat haus karena sangat panas. Saat itulah biasanya iblis itu datang membawa minuman gini, seger, satu mangkok berisi air yang jernih. Ya orang pasti minta, kamu mau ini? Mau. Syaratnya satu, sujudlah pada saya atau sembahlah saya atau akui saya sebagai Tuhanmu. Nah gitu. Kalau misalnya nggak bisa wong sudah ini, cukup beri isyarat saja, iya, begitu. Mau jadi saking lihainya. Oke, kalau kau nggak bisa ngomong misalnya karena sudah sudah koma gitu ya misalnya, isyarat saja minimal dengan gerakan bibir atau apa, meskipun tidak ada suara, asal kamu katakan ya bahwa saya Tuhanmu, nanti saya kasih. Begitu. Nah ini kalau tidak waspada kan di akhir hayat mengakui iblis sebagai Tuhan gitu ya. Itu ada riwayat-riwayat seperti itu. Nah ini jadi iblis itu sungguh pun dia tahu ada orang yang memang sulit, misalnya para nabi tidak mungkin, tapi tetap digoda. Ada yang mudah, ada yang bisa digoda tapi tobat. Nah ini yang paling merepotkan dia katanya. Dulu cerita iblis kepada Nabi Yahya, ya, Nabi Yahya alaihissalam itu gitu. Jadi riwayat ini ada cerita yang berikutnya tapi panjang sekali, saya khawatir nanti tidak nutut ya. Jadi kita akhirnya jadi satu cerita saja supaya tidak terputus. Kalau dulu kita putus itu putusannya nggak cukup ya. Jadi ini tentu maksud dari hikayat ini agar kita sungguh waspada tadi itu berbagai macam tipu daya, kelihaian dan keuletan ya. Iblis itu tidak pernah menyerah. Jadi dikatakan dulu meskipun dia tobat, memang dia akan, kalau kata Nabi dulu, gulung-gulung, tapi tetap datang lagi. Makanya disebut khonnas gitu ya, min syarril waswasil khonnas. Itu kata Prof. Quraisy ya, itu khonnas itu seperti laler itu loh. Kalau kita kebasi dia terbang, tapi nggak jauh. Begitu kita taruh dia sudah datang lagi di makanan itu. Itu kalau itu namanya khonnas kata beliau. Iblis itu seperti itu, mengincar hati manusia itu seperti lalat ya. Ketika sembunyi ketika kita ingat Allah, tapi begitu kita berhenti langsung dia masuk lagi. Itu artinya kita ini terus menerus diperintah agar selalu mengingat Allah ya, memohon pertolongan kepada Allah, karena Allah yang tahu. Kalau kita kan tidak tahu ada berapa jumlah iblis atau anak buahnya di sekitar kita kan tidak tahu. Berapa yang bisa menyusup ikut aliran darah, itu kan kita tidak tahu, tapi Allah tahu kan itu. Karena diizinkan kamu boleh mengikuti aliran darah, boleh bersemayam di hati manusia begitu. Nah itu yang tahu Allah. Maka kita setiap saat banyak berta'awudz namanya ya, a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Nah, ini mudah-mudahan kita semua ditolong diselamatkan oleh Allah dari tipu daya dan gangguan setan laknatullah alaihi. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya.
astaghfirullah minal khotoya rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.